Siapa sangka orang yang pernah melakukan tindak kriminal ini bisa membawa perubahan yang besar pada dunia. Saudara-saudara, hari ini kita akan menjelajahi perjalanan hidup seorang legenda, seorang pejuang hak-hak sipil yang namanya akan terus bergema sepanjang masa, Malcolm X. Lahir sebagai Malcolm Little pada 19 Mei 1925 di Omaha, Nebraska. Hidupnya adalah cermin dari perjuangan dan ketidakadilan yang dihadapi oleh orang kulit hitam di Amerika Serikat. Malcolm adalah sosok yang menciptakan gelombang perubahan dan warisannya terus menginspirasi banyak generasi. Tahukah Anda bahwa pada tahun 1964, Malcolm X melakukan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji? Pengalaman ini bukan hanya sekedar ritual agama, tetapi juga titik baik dalam kehidupannya. Di Mekah, dia melihat orang-orang dari berbagai latar belakang hidup dalam harmoni, yang kemudian membentuk pandangannya tentang persatuan antar ras. Ini adalah contoh nyata bahwa perubahan bisa datang dari tempat yang tidak terduga. Mari kita mulai dari awal. Malcolm lahir dalam sebuah keluarga yang sudah terlibat dalam aktivisme. Ayahnya, Earl Little, adalah seorang pendeta baptis yang berjuang untuk hak-hak orang kulit hitam. Ia juga seorang pendukung gerakan Marcus Garvey yang menginginkan kembalinya orang kulit hitam ke tanah nenek moyang mereka di Afrika. Namun, kebahagiaan dan harapan keluarga ini tidak berlangsung lama. Sang ayah dibunuh ketika Malcolm masih kecil dan ibunya, Lucy Little, menderita gangguan mental. Kejadian-kejadian ini membentuk kehidupan awal Malcolm, menjadikannya saksi bisu atas ketidakadilan yang menyakitkan. Sebagai seorang anak, ia harus berjuang melalui kemiskinan dan pada akhirnya ia dan saudara-saudaranya dipisahkan dan ditempatkan di berbagai panti asuhan. Bayangkan betapa sulitnya bagi seorang anak yang sangat cerdas dan penuh cita-cita seperti Malcolm. Ketika seorang guru di sekolahnya menyatakan bahwa cita-citanya untuk menjadi pengacara tidak realistis bagi seorang pria kulit hitam. Betapa menyedihkannya melihat potensi seorang anak dipatahkan oleh sistem yang seharusnya mendukungnya. Namun, ketidakadilan itu justru membangkitkan semangat juangnya. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, hidup Malcolm berubah drastis. Ia pindah ke Boston dan kemudian ke Harlem, di mana ia terjerumus ke dalam dunia kriminal. Dalam perjalanan hidupnya yang gelap ini, ia terlibat dalam pencurian, narkoba, dan perjudian. Pada usia 20 tahun, ia ditangkap karena perampokan dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Namun, disinilah transformasi terpenting dalam hidupnya dimulai. Di penjara, Malcolm bertemu dengan ajaran Nation of Islam. Melalui surat dari saudaranya, Reginald, dia mulai mempelajari tulisan-tulisan Elijah Muhammad, pemimpin NOI. Ini adalah titik balik. Dengan marah melihat ketidakadilan yang telah menimpanya dan keluarganya, ia menemukan jalan baru untuk perjuangan. Di balik jeruji besi, Malcolm X lahir. Dia menggali ajaran yang mengklaim bahwa orang kulit hitam adalah ras yang unggul dan orang kulit putih adalah setan. Tentu saja, ide-ide ini kontroversial. Namun, bagi Malcolm ajaran ini adalah pelarian dari realitas pahit yang dia alami. Ia merasa bahwa ada keanggunan dan martabat dalam identitas kulit hitam yang telah lama terpinggirkan. Setelah dibebaskan pada tahun 1952, Malcolm meninggalkan nama Little yang ia anggap sebagai warisan perbudakan dan menggantinya dengan X. Ini adalah simbol kehilangan identitas nenek moyangnya. Dalam waktu singkat, Malcolm X menjadi salah satu juru bicara paling berpengaruh dalam Nation of Islam. Dia dikenal karena oratorinya yang kuat, membawa suara ketidakpuasan rakyat kulit hitam yang selama ini terabaikan. Malcolm berjuang untuk separatisme rasial, keyakinan bahwa orang hitam harus hidup terpisah dari orang kulit putih untuk menghindari penindasan lebih lanjut. Ia mengkritik pendekatan non-kekerasan yang diadvokasi oleh Martin Luther King Jr. dan aktivis hak-hak sipil lainnya.
Dia percaya bahwa orang kulit hitam harus membela diri dengan cara apapun yang diperlukan, termasuk kekerasan jika perlu. Mungkin tidak semua orang setuju dengan pendekatannya, tetapi dia tidak gentar. Malcolm X adalah sosok yang membuat banyak orang mendengarkan. Dalam pidatonya, dia tidak hanya menggunakan kemarahan. Dia berbicara tentang harapan, tentang martabat, dan tentang hak untuk hidup dalam kebebasan. Dia menginspirasi banyak orang untuk bangkit dan memperjuangkan hak-hak mereka. Suaranya menjadi suara kolektif bagi jutaan orang yang merasa terpinggirkan. Tetapi, kehidupan Malcolm X tidak berhenti di situ. Pada tahun 1964, ia melakukan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Pengalaman ini benar-benar mengubah pandangannya tentang ras dan agama. Di Mekah, ia melihat orang-orang dari berbagai ras dan latar belakang hidup bersama dalam harmoni. Bayangkan saja, di tempat yang suci, ia menyadari bahwa semua orang, tidak peduli warna kulit mereka, adalah saudara. Hal ini membuatnya mempertanyakan ajaran yang selama ini ia anut. Dia mulai menyadari bahwa pandangan yang menyatakan semua orang kulit putih adalah musuh, adalah keliru. Setelah kembali, Malcolm X menjadi seorang Muslim Sunni dan mulai memperjuangkan persatuan antar ras. Ia berdiri di panggung dunia, mengumandangkan bahwa hak asasi manusia adalah hak universal, bukan hanya hak orang kulit hitam. Ia mendirikan Organization of Afro-American Unity yang bertujuan untuk mempromosikan hak-hak sipil dan bekerja sama dengan aktivis dan berbagai latar belakang. Bagi Malcolm, perjuangan untuk keadilan tidak mengenal batas warna kulit. Dia mengajarkan kita bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan dan martabat, tidak peduli latar belakang mereka. Sayangnya, perubahan itu tidak datang tanpa risiko. Setelah meninggalkan Nation of Islam, Malcolm menjadi sasaran ancaman dari pengikut setia Elijah Muhammad. Pada tahun 21 Februari 1965, dalam sebuah pidato di Audubon Ballroom di New York, Malcolm X ditembak mati. 3 anggota Nation of Islam dihukum atas pembunuhan tersebut. Namun, walaupun tubuhnya telah tiada, semangatnya terus hidup dalam perjuangan banyak orang. Malcolm X tetap menjadi salah satu tokoh paling penting dalam sejarah hak-hak sipil di Amerika Serikat. Pandangannya yang tegas dan seringkali kontroversial tentang perlawanannya terhadap rasisme menginspirasi generasi aktivis setelahnya. Autobiografi Malcolm X yang ditulis bersama penulis Alex Haley menjadi salah satu karya literatur paling berpengaruh tentang perjuangan rasial dan transformasi pribadi di Amerika. Malcolm X mengajarkan bahwa perjuangan untuk keadilan tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga pengakuan akan kemanusiaan universal. Meskipun pendekatannya berubah selama hidupnya, komitmennya terhadap hak-hak orang kulit hitam dan pembebasan dari penindasan tetap tak tergoyahkan hingga akhir hayatnya. Sebagai penutup, saya ingin kita merenungkan satu hal. Apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan hidup Malcolm X? Bahwa kita tidak boleh takut untuk berbicara, untuk mengungkapkan ketidakpuasan kita, dan untuk memperjuangkan keadilan. Karena jika kita diam, kita mengizinkan ketidakadilan terus berlangsung. Marilah kita teruskan perjuangan ini dengan semangat yang sama seperti Malcolm X. Kita adalah suara bagi yang terpinggirkan, penggak keadilan di dunia yang kadang tidak adil. Kita adalah penerus dari semangat Malcolm X dan kita harus melanjutkan legasinya. Terima kasih.